Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Khalisandia. Saya dari kelas 10 IPA 4, saya absen 30. Di video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Dan pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang dinamika kehidupan awal masyarakat pada masa praaksara. Kehidupan masyarakat masa praaksara yang artinya adalah masyarakat ketika sebelum mengenal tulisan. Dan kemudian di sini ada peta konsep tentang kehidupan manusia praaksara, di mana dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan kehidupan dan yang kedua adalah jenis manusia purba. Di sini pada tahap kehidupan dibagi menjadi 4, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan, berburu bercocok tanam, dan perundagian. Dan kemudian di sini ada jenis-jenis manusia purba, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo, di mana Homo ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada kala Pleistosen. Pada masa ini, manusia hidup berkelompok kecil. Tujuannya untuk mempermudah dalam berburu dan melindungi kelompok. Mereka hidup berkelompok antara 5-10 orang, di mana mereka juga memiliki jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Pada masa ini, manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden dengan tujuan untuk mencari lokasi yang mampu mensuplai sumber makanan untuk mereka. Pendukung kebudayaan ini adalah Pithecanthropus dan manusia Wajak, yaitu manusia yang pernah menduduki wilayah di Wajak, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Setelah itu ada masa berburu dan mengumpulkan makan tingkat lanjutan. Pada masa ini mulai timbul usaha untuk tinggal secara tidak tetap di gua-gua alam atau peing yang berada di dekat pantai. Pada masa ini juga penemuan dan pemanfaatan api mulai digunakan untuk pemanjangan masa pangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan cikal bakal pertanian dengan berpindah menyesuaikan dengan kondisi kesuburan tanah. Selanjutnya, masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia mulai menetap di suatu tempat di wilayah terbuka yang dekat dengan sumber air seperti danau dan sungai. Bahkan, terkadang mereka membuat parit di sekitar tempat tinggal mereka untuk melindungi diri dari serangan binatang buas atau kelompok lain. Mulai terbentuknya desa kecil dengan bercocok tanam sederhana dengan sistem lahan kering dan menjinakkan hewan-hewan tertentu. Mengenal sistem barter dan konsepsi kepercayaan, animisme dan dinamisme. Dan kemudian ada masa perundagian, disebut juga the Brazen Iron Age. Berasal dari kata undagi dalam bahasa Bali. Undagi berarti kelompok masyarakat atau golongan yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Mulai terbentuk desa yang terdiri dari beberapa dusun, meningkatnya jumlah populasi manusia karena meningkatnya teknologi dan kesejahteraan hidup. Berburu bukan sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi sebagai mata pencarian dan pembuktian tingkat kedewasaan dan kegagahan. Dikenal teknik pembuatan alat logam yang dikenal dengan teknik akar, perju, dan bivalve. Mengenal sistem pengairan untuk kebutuhan pertanian. Kemudian ada jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus. Salah satu jenis Meganthropus yaitu Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Ciri-ciri Meganthropus yaitu hidup kisaran 2-7 tahun abad yang lalu, memiliki tubuh kekar dan tegap, memiliki bentuk geraham seperti manusia tetapi tidak berdagu seperti kera. Rahang yang relatif lebih besar, ada penonjolan pada kening dan belakang kepalanya, memiliki tulang pipi yang relatif tebal, memiliki makanan pokok adalah tumbuh-tumbuhan atau vegetarian.
Kemudian ada Pithecanthropus. Pithecanthropus memiliki 3 jenis, yaitu Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, yang ditemukan oleh Engin Dubois pada tahun 1890. Ciri-cirinya, tinggi badan sekitar 165-180 cm dengan tubuh dan anggota badan tegap, geraham yang besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dan tonjolan kepala yang nyata. Wajah menonjol ke depan dan dahinya miring ke belakang. Volume tengkorak berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Alat pengunyah dan otot tengkorak mengecil. Makanan masih kasar dan sedikit pengolahan. Kemudian ada Homo. Homo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Homo wajekensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Homo wajekensis ditemukan oleh Richardson pada tahun 1889. Homo soloensis ditemukan oleh Van Koningswald dan Weidenreich pada tahun 1931 sampai 1934. Ciri-ciri volume tengkorak bervariasi antara 1000 sampai 2000 cc dengan nilai rata-rata antara 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badannya juga lebih besar, yaitu 130 sampai 150 cm. Otak dari manusia jenis Homo lebih berkembang, terutama kulit ototnya, sehingga bagian terlebat tengkorak terletak di sisi tengkorak dan dahinya membulat serta lebih tinggi. Gigi mengecil, begitu pula dengan rahang serta otot kunyah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.